Ada berapa tuh Mas silnya nih? Kalau silnya ini ada yang di depan ini satu Pak, di sini ada. Terus ini ada pertautan Pak, ini antara blok depan sama yang belakang ini, di tengah-tengahnya ada sil juga. Oke. Dalamnya juga ada sil o-ring Pak, yang di itu kalau hot mat itu yang normal Pak, yang mak itu selama tidak ada kebocoran dia kan nggak akan turun. Posisi harus di posisi di mak. Berarti itu kondisi mesin hidup ya, hot mat ya. Oke. Mesin hidup. Kalau dia semakin olehnya dia turun, bahkan sudah melebihi min, itu berarti tanda. Mas Yanto, Iya. saya dengar sekarang mobil-mobil yang sudah EPS ya, Iya. itu kalau sudah berkecepatan tinggi, itu setirnya itu jadi nggak terlalu ringan. Apakah mobil-mobil yang masih menggunakan apa namanya hidrolik ini juga ada sistem seperti itu? Ada Pak. Sudah facelift teman-teman, dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Tapi kalau sekarang BBM agak naik. Tuh, wih, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya teman-teman. Ya, tuh. Pak Taufik juga pernah ngelihat ya, ini mobil sangat bersih sekali dalamannya, jadi nggak ada lumpur. Terakhir kita pakai 118. 118. Itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. Nego habis berarti. Habisin lah. Ayo kawan-kawan, ini Mas Sardi lagi cuci gudang nih. Assalamualaikum Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Selamat sore. Selamat sore, kita ketemu lagi dengan Mas Yanto yang sudah Ya, 20 tahun. Berapa tahun kok Mas pengalaman di mobil Nissan ini? Di mobil Nissan ya kurang lebih 20 tahunan Pak. Masya Allah 20 tahun, kita gali sebanyak-banyaknya ya. Mumpung 20 tahun itu sudah menjadi apa itu, di atas profesional kali ya. Profesor ya. Mas Yanto, Ya Pak. ini kemarin tuh ada kasus nih. Mobil yang masih menggunakan hidrolik power steering. Ya betul. Nah, jadi pada saat RPM rendah, itu setirnya berat dan kadang seret. Apa ya? Nggak apa? Kadang nyangkut, kadang berat ya gitu. Nyangkut ringan ya gitu. Nah, ini gimana Mas Yanto kasus seperti ini? Kalau menurut saya kasus seperti itu kemungkinan yang terjadi bisa dari sistem ini Pak. Pompa power steeringnya, Pompa power steering. ya, atau ada kebocoran yang lain, kemungkinan di selang high pressure-nya. Selang high pressure. Iya. Itu ada dua kemungkinan penyebabnya. Ya, sebenarnya sih kebocoran itu bisa terjadi nggak cuma di sistem pompa power steeringnya atau di selang high pressure-nya, masih banyak pipa-pipa yang lain Pak kalau di sistem untuk power steering itu. Ya ada, bisa jadi di rack-nya ada seal-nya juga, itu Bisa jadi penyebab. Ya, yang pada intinya kalau di sistem power steering yang masih menggunakan minyak, Ya. selama itu ada kebocoran bisa jadi menimbulkan setir itu menjadi berat Pak. Oh, sekecil apapun. Iya, itu. Di mana saja posisinya? Iya. Tadi yang pertama. Bisa di pompa power steering, ya, terus atau di selang high pressure, selang high pressure, ya, atau di rack-nya, atau di apa ya kalau bahasa umumnya itu gigi apa? Gigi nanas itu apa Mas, ya? bahasa umumnya apa Mas? Subgear-nya Pak. Subgear. Ya, di subgear Pak. Oke. Subgear. Ya, di subgear yang di atas rack power steering itu Pak. Oke. Tapi yang paling sering muncul kebocoran dan menyebabkan setir berat itu, kalau untuk di sistem mobil Nissan terutama yang tipe T30 atau C24 itu di ini Pak, di selang air pressure-nya dia. high pressure paling sering. Iya, paling sering itu di air pressure-nya yang seling bocor. Ya. Kalau yang ini Kasus yang ini Mas ya, berarti untuk Serena ya, Serena C24 ya, yang berarti T24 ya. Itu ini bocornya dari seal yang ada di depan ini. Ada berapa tuh Mas seal ini?
Kalau silnya ini ada yang di depan ini satu Pak, di sini ada. Terus ini ada pertautan Pak, ini antara blok depan sama yang belakang ini, di tengah-tengahnya ada sil juga. Oke. Dalamnya juga ada sil O-ring Pak, yang di Oh, penutupnya ini ya? yang di dalam kayak model apa ya, yang berputar turbinnya. Itu masih dalamnya masih ada sil O-ring juga. Berarti Bener kita banget. kalau mengganti itu satu set berarti? Ya, satu set untuk kit pompa power steering Pak. Untuk seal kit pompa power steeringnya. Nah, berarti kalau untuk kasus yang ini hanya terjadi kebocoran di pompa power steering ini ya? Iya, iya, di seal yang depan ini yang kelihatan keluar olinya di Tuh kawan-kawan. ya. Ini kan sampai kotor ini kan Baik. dalamnya. Nah, Mas, apa perbedaan antara kebocoran yang diakibatkan oleh seal power steering atau pompa ya, Ya. sama dengan yang kebocoran terjadi di selang high pressure? Eh, Dari sisi mana kita pertama ngelihat? Kalau dari kebocoran yang terjadi di sistem pompa itu biasanya ya kayak gini Pak, di bodi pompanya pasti ada rembesan oli dan kotor-kotor gitu Pak. Oh. Ya. Tapi kan ini agak sulit melihatnya ya, karena dia di paling bawah ya Mas ya? Iya, Paling bawah arah tertutup lagi ya. Intek juga, iya. Berarti kita ngelihatnya apa nih? Apakah kita lihat ke apa namanya minyak power steering? Iya, kita lihat minyak power steeringnya dulu. Terus kita pastikan kan untuk sistem power steering kan banyak komponen Pak. Ya, Yang pertama kan ada di ini pompa power steering, ya, ada di selang egg pressure, ada di rack steer, oke. ada juga yang di subgearnya, jadi satu dengan rack steer juga itu. Jadi itu sistem untuk power steeringnya. Steeringnya. Iya, jadi Nah, berarti yang pertama kita lihat kalau terjadi setir yang berat, berarti kita cek ini dong. Ini gimana Ya. nih kalau kondisi seperti ini Mas? kalau seperti ini wak, kita kan ada di sini high dan min-nya. Ya, ada max dan ya, min ya. Ya, ada max Hot, dan min. max, hot, min. Ya, Itu gimana tuh maksudnya? itu kalau hot mat itu yang normal Pak, yang max itu selama tidak ada kebocoran dia kan nggak akan turun. Oh, Posisi harus di posisi di max. berarti itu kondisi mesin hidup ya? Hot max ya? Ya, Oke. mesin hidup. Kalau dia semakin olinya dia turun, bahkan sudah melebihi min, itu berarti tanda-tanda ada kebocoran di sistem. Kalau seperti ini berarti bocor nih. Kalau mobil ini Ya, nih. ya bisa. Pasti ada kebocoran. Tapi kan kebocoran kan nggak semuanya itu harus bocornya besar nggak Pak. Kalau di sistem ini power steering itu bocornya kecil Pak. Kecil pun. Iya kecil. Tapi Bisa kan bertahap, lama kelamaan kan karena dia ini berputar mengikuti putaran mesin. Kan, iya, kan terus ada tekanan terus Pak. Oke. Jadi oli itu keluar dari kebocoran yang lubang kecil. Oke. Nah, kecuali kalau terjadi kebocoran di selang ya. Iya, Kalau selang biasanya meledak dan menguras air oli power steering. bisa jadi Pak kalau di selang high pressure-nya itu karena selangnya juga ada ini terbuat dari karet. Ya. Ya karet juga bisa. Itu kalau dia terlalu tekanannya yang lebih dan karena usia Ya. iya selangnya terlalu lentur bisa pecah. Jadi untuk kebocoran itu bisa terjadi lebih besar daripada yang ada Yang di pompa. sistem pompa ya. Iya. Karena kalau di pompa kemarin, yang kasus yang saya lihat, Iya. oli power steeringnya kurangnya nggak banyak Mas. Iya. Ya kan? Iya bertahap. Pak. Bertahap karena, ya? Karena bocornya nggak signifikan dibanding dengan yang high pressure pompa selang ya. Iya. Oke. Nah, kalau yang terjadi selang yang bocor, kondisi kita sedang di jalan nih. Iya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus siapkan ini Pak untuk oli tambahan dulu. Oh, sementara ya? Iya, antisipasi jika oli itu sering berkurang ya harus kita tambahin dulu sementara. Pakai minyak power steering apa Mas yang biasa dipakai? Kalau Darurat. darurat biasanya pakai ATF Pak. ATF berarti oli Yang Oli matic? Oli matic iya. transmisi auto ya? Iya. Iya. Oh, iya. Automatic transmisi yang untuk Itu bisa dipakai ke sana? Matic D itu Pak. Oke. Tapi kalau kebocoran yang diakibatkan oleh high pressure tadi, itu cepat nggak sih menguras
oli power steering? Itu juga tergantung, Pak. Kalau Tergantung, ya? Iya, bocornya di karetnya biasanya lebih cepat. Waduh. Iya, kalau di sistem klemnya kan juga bisa, Pak. Kalau yang Oh, seperti klaim-klaimannya selang AC, ya. Ini kalau AC nih, iya, contohnya, kalau AC contohkan. Ya, itu di headlamp pun di head pressure pun selangnya juga mirip seperti ini. Jadi kadang cuma rembes di sininya, Pak. Ya, kayak rembes-rembes kecil lah. Tapi kalau yang di sini pecah. Iya, kalau sini biasanya agak sobek itu. Usia biasanya. Iya, biasanya sih usia. Mas Yanto, Iya. saya dengar sekarang mobil-mobil yang sudah EPS ya, Iya. itu kalau sudah berkecepatan tinggi, itu setirnya itu jadi nggak terlalu ringan. Apakah mobil-mobil yang masih menggunakan apa namanya hidrolik ini juga ada sistem seperti itu? Ada, Pak. Oh, itu ada? iya. Itu ada sensor untuk ngecek tekanan aliran minyak Oli. power steeringnya. Oh. Ya itu yang terletak biasanya di selang pressure-nya, Pak. Selang high pressure. Iya, pressure. Dia mengontrol tekanan yang berlebihan di saat kecepatan tinggi. Itu agar setir itu tidak terlalu ringan. Iya, jadi biar nggak lari-lari lah. Ya. Mobil yang tidak menggunakan konsep itu di mobil tahun berapa itu, Mas? Kalau mobil yang sudah pakai ini, yang saya tahu itu di ini sistem SLT30, T24. Kalau yang lainnya saya belum pernah. Yang pernah saya temuin cuman itu, Pak. Kalau Terrano yang ini? Kalau untuk Terrano belum pakai, Pak. Masih Belum pakai? konvensional juga ya. Oh, jadi tidak, biarpun dia kencang, berarti dia akan ringan? Iya, iya. Selama dia jadi tergantung mengandalkan kaki-kakinya, Pak. Kalau kaki-kakinya dia masih kuat, dia dan bannya masih ban standar sih nggak begitu Masih aman? ini. Masih aman, ya kan? Masih aman ya. Biasanya kalau yang sistem kayak ini, yang Terrano itu kalau bannya sudah ganti gede, kaki-kakinya kena, ya itu sebenarnya udah lari-lari itu, Pak. Oke. Dan kalau ini di sistem Terrano ada ini yang namanya damper setir, Pak. Ah, Ya, dan damper setir itu dipasang di long tail rod-nya Terrano, yang di long tail rod untuk penggerak roda. Ya, agar supaya nanti kecepatan tinggi ataupun rendah, biasanya tinggi lah. Iya. Itu biar nggak lari-lari juga. Jadi kayak model shockbreaker itu, Pak. Oh ya, ya, Stabilizer, ya, ya, ya. Ini ada ini. Kalau ini nggak pakai, Oh. kebetulan nggak pakai ini. Tapi bisa ditambah ya Bisa biasanya ditambah, ya. ya. Oke. Ya. Baik. Mas Yanto, bisa dikasih tips nggak sih untuk perawatan apa namanya ini hidrolik sistem apa power steering ya? Ya. Sebenarnya untuk perawatannya sih mudah, Pak. Cuman kalau semua komponen itu tergantung kalau sudah bocor atau gimana itu usia sih sebenarnya. Usia ya. Ya, kalau untuk perawatan ringannya sebenarnya kita sering-sering untuk mengganti oli power steering, Pak. Oh, ada jangka waktu ganti juga ya? Iya. Berapa tahun? Pak. Iya. Berapa tahun? Berapa kilometer? Itu biasanya di 40.000 kilometeran, Pak. 40.000 kilometer. Ya, itu diganti untuk minyak power steeringnya. Oh, oke. Nah, apa manfaatnya, Mas, kalau itu diganti? Kalau diganti kan otomatis untuk minyaknya sendiri kan dia kandungannya kan selalu bersih, Pak. Oh. Jadi kalau ya ini meskipun tidak ada pembakaran kan karena dia berputar kan juga panas, Pak. Oke. Dari untuk oli juga mengandung sistem pelumas juga kan. Betul. Kalau semakin panas kan dia akan mengurangi atau penurunan apa ya istilahnya sistem pelumas. Sistem pelumasnya berkurang ya karena panas itu ya. Jadi akan mengakibatkan bisa jadi keausan ataupun sil-sil yang sering kepanasan juga itu kan akhirnya kan keras. Jadi mirip kayak sistemnya minyak rem juga ya? Iya, sama. Baik, jadi 40.000 kilometer kita disuruh mengganti oli power steering. Untuk amannya, Pak. Iya. Mobil saya nggak tahu kapan ganti tuh. Baik. Ya. Nah, kalau dari ini, Mas, apa namanya, kita kan sekarang banyak menemukan EPS ya, Ya, electric betul. power steering. Power steering, ya. Dan yang sedangkan yang ini adalah hidrolik power Ya. steering.
Kalau Mas sendiri, menurut Mas lebih enak menggunakan EPS atau hydraulic power steering? Kalau Dari sisi pengguna ya, jangan Nah. dari sisi mekanik. ya kalau dari sisi pengguna lebih enak ini Pak, pakai EPS Pak. Oh ya, lebih enak pakai Iya. EPS. Karena kan dia mengurangi sistem kerja mesin Pak. Oh iya, ini kan diputar sama mesin ya? Iya, kalau ini kan masih digerakkan dengan puli yang ada di mesin juga. Ah. Ya, kalau EPS kan dia bekerja secara elektrik. Jadi, Dinamo ya? Iya. Ada dinamonya itu ya, bentar ya? Ada motor ya? EPS-nya. Ada motor ya, motor Iya, EPS ya. EPS yang Oke. nempel di bagian bawah setir. Tapi kalau dari sisi perawatan, Kalau dari sisi perawatan selama ini EPS juga tidak ada penggantian oli ya kan Pak ya. Oh iya, nggak ada penggantian oli ya. Kalau yang sistem konvensional atau minyak kan harus mengontrol untuk kondisi oli. tapi yang saya dengar itu rek setirnya itu sering bunyi Mas, kocak. Sedangkan yang hidrolik nggak pernah kita menemukan hal seperti itu. Ya kalau yang hidrolis karena ada Oli. ini, Pak, pelumasan oli. Ada pelumasan. Ya kalau sebenarnya yang rek sistem EPS pun ada pelumasannya Pak. Itu jadi Kayak gemuk ya? Agak kental ya. Iya. Ya, fat seperti Oh iya. ya pakai fat kan. Ada pet. Ya, kalau fat lama kelamaan kalau kena panas karena Habis. gesekan kerja iya. setir juga, dia akan mengental Pak, lebih kayak kering lah istilahnya. Kering ya? Iya, jadi dia waktu gesekan itu memakan busing reknya. Oh. Karena busing rek itu sendiri terbuat dari bahannya kayak teflon plastik lah. Jadi Ya, ada plus minus ya Mas ya? Iya, kalau Jadi kalau masalah EPS tadi, masalahnya lebih sering di ini ya, di mana? di rek setir ya, rek steering, busingnya ya. Iya, busingnya. Kalau dimasukin oli kan nggak mungkin ya, karena bukan Iya, konsep oli dan ya. Iya, karena Oke. di sana elektrik ya. Sedangkan kalau dia pakai yang yang pakai hidrolik, mesin bertambah ini ya Pak, apa istilahnya? Ada beban ya. Iya, tambah beban lagi. Oke. Bisa dikatakan agak berat dikit lah karena harus Menggerakkan pompa ya. Iya. Biarpun pompanya kecil sih Sekecil ya. ini, iya. Oke. Baik, Mas, kalau kita melakukan penggantian nih terhadap apa namanya? Pompa power steering Ya. dan apa tadi namanya itu seal. Ya. Seal. Itu berapa perkiraan biayanya? Kalau yang saya tahu untuk sistem yang di spare part yang ada di pompa ini aja itu sekitar 400 ribuan Pak. 400 ribuan. Iya, itu Itu sealnya aja. Sealnya saja. Iya, Belum jasa ya. Belum. Wah. Oke. Itu dulu Pak. Kalau sekarang Beda lagi ya? Beda lagi. Oke. Nah, sedangkan kalau kita beli ini yang copotan, ini harganya berapa? Rata-rata kisaran 500 ribuan paling Pak. Berarti udah jadi dong. Iya. Berarti bagi kawan-kawan yang ingin cepat selesai ya, Iya. yang cepat selesai langsung Langsung beli cari aja ya, copotan ya. Iya. Tapi itu juga harus dicek juga ya, Iya, kualitasnya betul. ya. Kita harus jeli juga, kita lihat apakah ini pernah bocor atau Oke. ya cuman biasanya kalau penjual sih dia akan mengasih garansi kan Pak. Ya, ya garansi dia garansi. Iya. Baik, terima kasih Mas Yanto. Tadi udah tambah ilmu saya, ternyata mobil yang sekelas X-Trail T30 Iya. dan Serena C24 itu sudah mempunyai sensor. Iya, sensor pressure Pak. Pressure, ya? Tekanan untuk di sistem power steering Pak. Oh, jadi dia sebenarnya udah hampir mirip kayak EPS berarti ya? Kan EPS kan juga kalau semakin cepat Iya. kendaraannya dia semakin berat setirnya ya? Iya, sama. Wah. Berarti itu teknologi kedua setelah Terrano ini. Kalau yang Terrano kan nggak pakai Nggak sensor. pakai sensor ya. Oke. Baik. Sensornya bisa rusak nggak itu, Mas? Bisa. Bisa juga. Bisa. Ya, terima kasih Pak Tobek dan Sobat AHPedia yang sudah Ya udah saya aja deh yang ngomong. Oke. Ya. Pak Santo, terima kasih sudah berbagi pengetahuan dan pengalamannya buat kita di AHPedia. Sama-sama, Pak Mudah-mudahan Tobek. Sobat AHPedia memahami bagaimana fungsi atau perbedaan antara sistem hidrolik lama dan sistem hidrolik baru ya, Ya. sebelum pindah ke EPS. EPS. Oke. Ya. Baik. Sama-sama Pak Tobek dan juga AHPedia. Selamat sore, semoga bermanfaat dengan ilmu yang saya berikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.